Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring, ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Pendapat jumhur ulama. Memang ada hadis kata Rasulullah SAW, idza sami ahadukum nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu. Kalau salah seorang dari kalian mendengar azan sementara bejana masih di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia menunaikan hajatnya. Hadis ini banyak didhaifkan oleh para ulama. Ya. Kalaupun disahihkan oleh para ulama, sebagian pendapat sebagian ulama, maka maksudnya rukhsah. Itu secukupnya, kalau dengar azan maka kita minum, selesai. Ngerti? Nabi kalau Bilal azan, kata Nabi, fakulu washrabu, makan, minum. Ini disalahpahami sama orang sekarang, ya kan? Kata mereka, kalau saya sedang sahur, masih makan, belum selesai, terdengar azan, selesaikan sahurnya. Karena Nabi bilang, idza adzanal muadzinu wal ina'u fi yadi ahadikum fakulu washrabu. Nih, kalau ngaji nggak pakai ustadz begini nih. Kalau ngaji pakai terjemahan ini begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu fatwa Ustadz Wahabi. Beredar sebuah video Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa boleh makan sahur selama masih adzan subuh. Jadi ketika ada adzan subuh, kata Ustadz Wahabi masih boleh makan sahur. Ustadz Wahabi yang membolehkan makan sahur walaupun sudah adzan subuh, salah satunya adalah Ustadz Firanda. Di dalam sebuah video, Ustadz Firanda menjelaskan bahwa pertama, boleh makan sahur sampai adzan subuh. Ini penjelasan pertama yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda. Maka menurut penjelasan yang pertama ini, ketika adzan subuh sudah tidak boleh makan sahur. Kemudian Ustadz Firanda menjelaskan sebuah pendapat yang memperbolehkan makan sahur selama adzan subuh. Hanya saja Ustadz Firanda tidak menjelaskan pendapat ini pendapat ulama yang mana. Ustadz Wahabi berikutnya yang menjelaskan fatwa bahwa selama adzan subuh masih boleh makan sahur, itu adalah Ustadz Khalid Basalamah dalam salah satu videonya. Dalil yang dipakai oleh Ustadz Wahabi ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Bunyi hadisnya adalah, idza sami'a ahadukum, jika salah satu kalian mendengar an-nida'a, panggilan adzan, wal ina'u ala yadihi, dan sebuah wadah masih ada di tangan kalian, fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu minhu, maka tidak perlu diletakkan hingga dia menyelesaikan hajatnya. Ini berarti ketika ada adzan subuh dan piring masih ada di tangan kita, silahkan makan sampai selesai. Ini yang dibuat dalil bahwa meski adzan subuh, selama adzan subuh masih boleh makan sahur. Begitu kata Ustadz Wahabi. Maka di sini kami jelaskan dan kami tegaskan bahwa faham Wahabi yang berdasarkan hadis Imam Ahmad tadi itu adalah faham sesat. Mereka memiliki faham seperti itu akibat tekstualis dan barangkali karena mereka tidak memiliki guru yang bersanad, atau setidaknya ketika mereka memahami hadis mereka tidak membaca syarah hadis. Kenapa demikian? Karena faham Wahabi yang mengatakan bahwa masih boleh makan sahur selama adzan subuh itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 187.
Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus syiyama ilal lail. Ayat ini jelas mengatakan bahwa kita boleh makan dan minum hingga fajar, hingga keluarnya fajar shadiq. Setelah keluarnya fajar shadiq, maka tidak boleh lagi makan sahur atau makan dan minum. Sementara di Indonesia ketika ada azan subuh itu berarti fajar sudah keluar. Artinya kalau mengikuti ayat ini, ketika azan subuh kita sudah tidak diperbolehkan lagi makan dan minum. Kalau dipaksakan makan dan minum berarti puasa kita batal dan tidak sah. Oleh karenanya ketika kita misalnya membaca kitab para ulama, misalnya kita baca dalam kitab Fathul Mu'in, maka ada penjelasan ketika misalnya kita makan sahur, ternyata di tengah-tengah makan sahur itu kok adzan, berarti kita harus langsung berhenti. Kalau tidak berhenti berarti puasa kita batal dan tidak sah. Penjelasannya begini, walau tola'al fajru, dan jika fajar itu muncul atau keluar, wa fi famihi tu'amun, dan di dalam mulutnya, mulut seorang itu ada makanan, falafadhahu, maka kemudian mengeluarkannya, maksudnya tidak ditelan, qabla ayyanzila minhu syai'un di jawfihi, sebelum ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, sahha shaumuhu, maka sah puasanya. Karenanya jika ada seorang makan sahur, ternyata di tengah-tengah makan sahur kok adzan subuh, lalu makannya dilanjutkan sehingga makanan tersebut masuk ke dalam perutnya, maka puasanya batal dan tidak sah. Lalu bagaimana pengertian dan pemahaman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang menjelaskan ketika ada orang mendengarkan adzan dan di tangannya itu masih ada piring, ada minuman, maka teruskan saja. Artinya boleh selama masih adzan subuh. Nah, pemahaman seperti ini harus dilihat dari konteks pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan harus melihat hadis-hadis yang lain. Misalnya ada sebuah hadis yang berbunyi begini, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, qala, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin, bahwa sungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan bilailin pada waktu malam. Fakulu washrabu, maka kalian makanlah dan kalian minumlah, hatta yu'adzinu Ibnu Ummi Maktum, sehingga Ibnu Ummi Maktum itu mengumandangkan adzan. Jadi begini penjelasannya, di zaman Rasulullah itu menjelang subuh itu ada dua adzan, ada adzannya Bilal, ada adzannya Ibnu Ummi Maktum. Kata Rasulullah, ketika adzan sahabat Bilal itu terdengar, maka masih boleh makan dan minum. Akan tetapi ketika adzannya Ibnu Ummi Maktum itu sudah terdengar, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Artinya tidak boleh lagi makan sahur, minum sahur. Kalau dipaksakan berarti batal dan puasanya tidak sah. Maka ada korelasinya dengan hadis yang pertama yang mengatakan bahwa jika kalian mendengar adzan dan di tangan kalian itu masih ada wadah, maka teruskan makan. Nah, ini maksudnya adalah bukan adzannya Ibnu Ummi Maktum, tetapi adzannya sahabat Bilal. Berarti pengertiannya begini, jika kalian mendengar adzannya Bilal dan wadah piring, wadah makanan itu ada di tangan kalian, maka jangan diletakkan, tapi lanjut makan. Kenapa? Karena yang adzan itu adalah sahabat Bilal. Adzannya sahabat Bilal itu masih malam, belum keluarnya fajar. Tetapi kalau sudah adzannya Ibnu Ummi Maktum, maka tidak boleh dilanjutkan makannya dan minumnya. Kalau dilanjutkan, maka puasa
tidak sah alias batal. Oleh karenanya, ketika masa sekarang sudah terdengar azan subuh, berarti kita sudah tidak boleh makan dan minum sahur lagi, karena azan subuh sekarang itu sudah keluar fajar, sama dengan azannya Ibnu Ummi Maktum. Penjelasan lebih lanjut, mari kita dengarkan penjelasan dari salah satu ustadz dan kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu zaman Rasulullah, setiap waktu azannya cuma sekali. Zuhur ya sekali azan, ya pas masuk waktu. Asar ya begitu, maghrib begitu. Kecuali apa ini? Subuh ada azannya Sayyidina Bilal, ada azannya Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum. Nah ini juga harus ngerti, Nabi kalau Bilal azan, kata Nabi, fakulu washrobu, makan, minum. Ini disalahpahami sama orang sekarang, ya kan? Kata mereka, kalau saya sedang sahur, masih makan, belum selesai, terdengar azan, selesaikan sahurnya. Karena Nabi bilang, idza adzanal muadzinu wal ina'u fi yadi ahadikum fakulu washrobu. Nih, kalau ngaji nggak pakai ustadz begini nih. Kalau ngaji pakai terjemahan ini begini. Kalau di pesantren Gunung Agung, pesantren apa itu Gramedia, dia beli buku, baca terjemah, berfatwa sesat. Waktu maksud Nabi azan al muadzin itu bukan azan subuh, azannya